Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat." Semua yang ada, semua kejadian di dunia ini merupakan ujian untuk tentukan kehidupan di akhirat. Marilah kita bersabar. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita?" Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Orang musyrik sombong, anggap dirinya besar, pintar, dan sempurna. Mereka tidak merasa kecil di hadapan Allah. Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Semoga Tuhan menghindarkan bahaya ini dari kami. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka, orang musyrik, kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Di dalam surat An-Nur ayat 39 disebut, "Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan, amal-amal, dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya." Juga disebut dalam surat Al-Furqan ayat 77. "Katakanlah, Muhammad, kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak, azab pasti menimpamu. Janji Allah pasti benar, mari perbanyak amal soleh." Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan, ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan, ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Aduhai kiranya, dulu, aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Mari manfaatkan sisa waktu yang ada pada kehidupan di dunia ini, agar tidak menyesal di akhirat nanti. Kecelakaan besar bagiku, kiranya, dulu, aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, marilah pandai-pandai memilih teman agar tidak menyesal di akhirat nanti. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan, Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Mari jangan menjadikan setan dalam bentuk jin dan manusia sebagai teman akrab. Jangan dengarkan bisikan mereka. Ikuti jalan dan petunjuk Rasul. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Rasulullah mengadu pada Allah bahwa umatnya mengabaikan Al-Quran. Mari membaca Al-Quran untuk memahaminya dan menjadikan sebagai pegangan, sebagai petunjuk untuk hidup di dunia. Semoga selamat pada kehidupan di akhirat nantinya. Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.